Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5, kali ini kita akan belajar matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari hubungan antar satuan panjang, satuan waktu. Hari ini kita akan mempelajari keduanya, menghubungkan keduanya dalam konsep kecepatan. Sebelum Bapak sampaikan dulu ya kompetisi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetisi dasar 1. Menjelaskan kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Indikator. Menentukan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Tujuan pembelajaran hari ini dengan mempelajari materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu, siswa dapat dengan tepat menentukan satuan kecepatan dalam meter per detik atau kilometer per jam. 2. Memahami konsep tentang kecepatan, jarak, dan waktu. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Anak-anak, pernahkah kalian naik bus, sepeda, motor, atau kereta api? Bus, motor, kereta api, dan lain sebagainya itu adalah kendaraan. Tahukah kalian, kendaraan-kendaraan tersebut melaju lambat atau cepat? Jika lambat, maka lebih lama waktu sampai ke tujuannya. Begitupun sebaliknya. Jika lajunya cepat, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan akan lebih cepat. Laju tersebut disebut dengan kecepatan, di mana kecepatan atau laju dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Pernahkah kalian melihat Google Map? Coba perhatikan gambar Google Map berikut ini. Dari gambar di samping, apa yang dapat kalian lihat? Kita dapat melihat 1. Kota asal adalah kota Malang. 2. Kota tujuan adalah kota Surabaya. 3. Jarak tempuh adalah 94,1 km. Kita bulatkan saja ya, yaitu 90 km. 4. Waktu tempuh adalah 2 jam 58 menit.
kita bulatkan menjadi 3 jam. 5. Kendaraan yang digunakan adalah mobil. Bagaimana Google Map mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan tersebut? Yuk perhatikan segitiga Jokowi. C berada di atas mewakili jarak. W berada di samping mewakili waktu. K berada di samping mewakili kecepatan. Garis pemisah ada 2 warna. Satu yang berwarna merah, yang satu berwarna kuning. Merah artinya dibagi. Ingat ya, dibagi. Kalau kuning artinya dikali. Untuk penggunaannya, jika kita mencari kecepatan, kita tutup huruf K karena yang mewakili kecepatan. Maka akan terlihat huruf J dan W dengan garis pemisah berwarna merah. Artinya, untuk mencari kecepatan suatu kendaraan, kalian harus membagi jarak dengan waktu. Dari Google Map tadi, kita mengetahui jaraknya yaitu 90 km. Waktunya 3 jam. Berapa kecepatan mobil? Untuk mencari kecepatan seperti tadi, kita akan membagi jarak dengan waktu. Jadi 90 km dibagi 3 jam. Jadi kecepatannya sama dengan 30 dengan satuan kilometer per jam. Setelah memahami contoh dan segitiga Jokowi di atas, maka dapat kita peroleh formula sebagai berikut. Untuk mencari kecepatan, kita harus membagi jarak dengan waktu. Untuk mencari jarak, kita harus mengkalikan kecepatan dengan waktu. Dan yang terakhir, untuk mencari waktu, kita harus membagi jarak dengan kecepatan. Contoh soal. Pak Budi mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pukul 5 pagi, maka ia akan sampai di tempat tujuan pukul. Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui kecepatan 60 km per jam. Jarak 360 km. Yang ditanyakan waktu kedatangan Pak Budi di tempat tujuan. Untuk mengetahui waktu kedatangan, kita harus tahu dulu waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Dengan formula waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan jarak tadi 360 dibagi 60. Kecepatannya 60 tadi. Sehingga kita temukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut yaitu 6 jam. Jadi, Pak Budi akan sampai pada tempat tujuan 6 jam setelah jam 5 pagi, yaitu pukul 11 siang. Untuk lebih memahami materi hari ini, mari kita berdiskusi bersama teman-teman. Ingat, petunjuknya Bapak sampaikan ya. 1. Berkelompoklah bersama teman-temanmu 3 sampai dengan 4 orang. 2. Tulis kelas dan nama anggota kelompok kalian pada kolom yang disediakan. 3. Kerjakan soal dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompokmu. 4. Tulis hasil pekerjaan kalian pada LKPD dan buku tulis kalian. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Maju terus pendidikan Indonesia. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.